Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Agni Fatika Sari, NIM 2020 STK 12, kelas Sikesya A1 dari program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan Komite Audit Perbankan Syariah. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang Komite Audit. Sebagai penanggung jawab atas audit laporan keuangan, maka anggota Komite Audit harus independen, objektif, dan profesional dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, tanggung jawab dan fungsi Komite Audit Bank Syariah. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GJG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya, dasar hukum pembentukan Komite Audit. Komite Audit Perseroan dibentuk guna memenuhi 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata bagi bank umum. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/BPI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman Komite Audit. Yang terakhir, 4. Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Lalu berikutnya, independensi Komite Audit. Sesuai dengan piagam Komite Audit, komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal, serta praktik good corporate governance berjalan sesuai dengan baik dan prosedur. Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan dari lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI. Selanjutnya, tugas Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. 4. Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk diminta fatwa kepada DSN. 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan
kepada Direksi Komisaris DSN dan Bank Indonesia. Lalu, fungsi Dewan Pengawas Syariah. Secara umum ada dua fungsi DPS. Yang pertama adalah fungsi penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai dengan syariat. Selain itu, dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Meskipun begitu, lembaga keuangan syariah juga diharapkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan sesuai dengan syariat. Ada pula pelaksanaan audit eksternal yang digunakan Bank Syariah dengan auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Fungsi selain DPS adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.